Pemirsa, saat ini publik bertanya-tanya masa pensiun dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kan sebentar lagi di November 2021. Ya. Jadi ini bagaimana opsi yang kemudian akan terjadi? Apakah Marsikal Hadi Cahyanto akan diperpanjang menjadi Panglima TNI atau kemudian di waktu yang begitu mepet ini Presiden akan memberikan nama calon Panglima TNI? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini pemirsa, bahkan juga probabilitas peluang dari Kasat atau juga Kasal maupun juga mungkin Kasau untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto ini seperti apa pemirsa? Sudah hadir di studio TV One di sini Bang Farhan. Selamat malam, assalamualaikum. Dari Komisi 1 DPR kita. Kita juga telah tersambung ya Bang Farhan ya dengan pengamat militer Mbak Koni Rahakudi di Bakri. Selamat malam Mbak Koni. Selamat malam Pak Farhan, Pak Ngabalin juga ada ya. Sudah saya juga lihat ini langsung dari Papua menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kita di sini Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bang Ngabalin, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ngabalin, Pak Koni. Saya kira bisa ketemu langsung ini. Oke, nah mungkin Bang Ngabalin, mungkin saya ingin ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Pastinya saat ini perhatian Presiden bahkan juga para pejabat di dalamnya lagi terfokus dengan PON. Tapi waktu terus berjalan, TikTok ini masa jabatan Panglima TNI sebentar lagi akan berakhir. Nah ini sudah dipersiapkankah nama calon penggantinya atau mungkin memperpanjang Panglima TNI saat ini? Ya, terima kasih. Memang mengecek beberapa agenda-agenda yang dibuat untuk Bapak Presiden dan sampai dengan hari ini belum ada rencana yang membicarakan terkait dengan pembicaraan tentang pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tetapi ada pembicaraan bahwa proses ini akan berjalan seperti lazimnya yang sudah-sudah, karena kita tahu bahwa organisasi yang siap dari sisi leadership, dari sisi manajemen yang sangat akurat terhadap persiapan generasi-generasi baru dalam memimpin Tentara Nasional Indonesia itu sudah sesuatu yang bukan lagi menjadi permasalahan. Karena itu dukungan bagi kita semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, mohon maaf, ini audio saya dengan Bang Ngabalin sedikit terganggu supaya tidak ada penyampaian yang sepatah ini karena kita tidak ingin ada multi persepsi. Mungkin nanti saya akan coba hubungin lagi ya Bang Ngabalin ya. Tapi sekarang saya beralih kepada Mbak Koni terlebih dahulu. Mbak Koni, sebenarnya kalau dari pengamat militer, kira-kira apa opsi yang paling memungkinkan di tengah waktu yang saat ini begitu pendek? Panglima TNI saat ini yang menjabat, masa pensiun sebentar lagi akan berakhir. Sementara sudah ada 2 nama digadang-gadang akan menggantikan. Mengganti dengan Panglima TNI baru meskipun mereka juga masa pensiunnya juga sangat pendek, atau memperpanjang Panglima TNI saat ini? Saya kira untuk memutuskan hal seperti itu sangat dimungkinkan oleh Presiden kita ini kan selalu penuh surprise ya. Jadi saya pernah sampaikan bahwa tidak juga menutup kemungkinan Pak Hadi bisa saja diperpanjang gitu. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya di antara kemungkinan ke depan ini apa, tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang bagaimana sebenarnya salah satu pertimbangan itu adalah pertimbangan kawasan. Walaupun saya tidak selalu emphasize pada Laut Cina Selatan. Bisa saja menurut saya bahwa PR kita ke depan itu Panglima, apakah mau Panglima Hadi yang dipilih ataukah Panglima baru, memang akan lebih menekankan sepertinya kepada defense projection kita. Karena bagaimanapun postur kekuatan dan eksersis di kawasan ini akan semakin meningkat ya. Apakah itu terkait langsung dengan Cina ataupun tidak. Tetapi yang pasti ada beberapa pemain baru gitu. Dulu kan cuma kira-kira ada Amerika, ada Cina berhadapan gitu. Tetapi sekarang kan tidak. Ada Prancis masuk, ada The Quad masuk ya kan. Artinya India dan Jepang ada di situ. Kemudian Tier 2 Asia Pasifiknya Inggris. Kemudian Fusakuno Omajiwarenya Shinzo Abe. Jadi menurut saya sekarang di kawasan itu terlalu banyak akhirnya kepentingan memasuki kawasan kita. Dan freedom of navigation dari Amerika Serikat mungkin akan lebih meningkat, bukan saja freedom of navigation, tapi akan menuntut ke arah berikutnya freedom of action. Nah, bagaimana ini semua harus dikapi oleh Panglima jika ya dikaitkan kepada kekuatan pembangunan kekuatan yang mampu
menyeimbangkan itu semua. Ya. Karena pertama akan ditekankan pada paham prioritas anggaran. Ini menurut saya menjadi penting. Artinya mungkin pembagian kue anggaran ini nggak bisa seperti sekarang yang berjalan gitu. Seolah-olah dibagi rata, seolah-olah ya kurang lebihnya dibagi rata. Tetapi harus betul-betul misalnya tekankan apakah kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara, misalkan itu. Kemudian apakah kemudian Panglima baru mampu memperjuangkan kepala staf itu menjadi juga pengguna anggaran. Sekarang ini kan pengguna anggaran hanya Panglima TNI. Ya. Apakah kemudian untuk lebih memudahkan semuanya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Tito pada polisi. Walaupun Pak Tito sampai kepada bawah semua ya, pengguna anggarannya sampai banyak sekali. Nah, tapi paling tidak kepala staf gitu bisa. Kemudian apakah PR berikutnya, saya pikir kita punya PR migrasi dari C4ISR, kemudian kita masuk ke C5 dan C6. Apa sih itu gitu? Intinya adalah kita tuh harus mampu melakukan bukan saja command control komputer, komunikasi dan cyber defense, dan intelligence surveillance, tapi mungkin akan masuk kepada combat system. Dan inilah yang memerlukan menurut saya proyeksi bahwa Panglima ini harus yang bervisi outward looking. Dan kalau saya ditanya yang akan lebih mudah lompat ke situ sepertinya dari Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Karena mereka memang lebih cenderung untuk outward looking. Selama ini arahnya gitu kan. Nah, jadi esensinya adalah bagaimana kita betul-betul menekankan pada penambahan fasilitas, penambahan peralatan, kemudian personil, bagaimana kemudian cyber defense itu mesti ditingkatkan. Orang semua ribut dengan AUKUS, dengan pakta atau apapun dia nggak mau sebut pakta, tapi kerjasama antara Inggris, Amerika dan Australia seolah-olah isunya di kapal selam gitu. Kalau saya melihat kapal selam bukan isu besar justru. Kapal selam itu dia bertenaga nuklir bukan bersenjata nuklir. Jadi buat saya itu nggak terlalu bahaya. Yang lebih bahaya adalah 11 program dari AUKUS. 11 program dari AUKUS itu bagaimana postur kekuatan integrasi aliansi mereka diperkuat di laut, diperkuat di udara, kemudian diperkuat di intelijen, di logistik, di maintenance, repair dan overhaul. Kemudian apalagi di defense industry, kemudian pembangunan kekuatan intelijen. Jadi ada dari 11 poin itu mereka yang meributkan kapal selam. Buat saya kapal selam is not a big thing gitu, tapi 10 poin lainnya yang menurut saya agak lebih mengerikan gitu. Oke, ya Mas Farhan, mungkin kita akan tinggalkan dulu ya opsi untuk memperpanjang Panglima TNI saat ini Marsikal Hadi Cahyanto. Ya. Sekarang kita mungkin melihat dari berbagai pilihan yang ada di depan mata, Kasat, Kasau atau Kasal. Ini kalau dari DPR lebih condong atau mungkin lebih melihatnya ini punya probabilitas seperti apa? Karena dikatakan Ibu Koni tadi bahwa ternyata penguasaan udara laut intelijen ini lebih penting. Kita pikir Kasat dikatakan punya peluang lebih tinggi. Ternyata mungkin tidak. Ini bagaimana? Ya, bicara soal kebutuhan dan bicara soal ketentuan tentu berbeda. Kalau ketentuan tiga-tiganya punya kesempatan karena tiga-tiganya memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Kalau kebutuhan maka kita akan bicara kalau menggunakan pola pikirnya Teh Koni bahwa kita harus tentara yang outward looking, ya wajar saja Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang dimanfaatkan karena memang fokus pertahanan mereka di luar area kita. Sementara Angkatan Darat lebih banyak ke inland lah ya. Kita kan bukan negara yang melakukan invasi keluar gitu. Nah, tetapi sebetulnya yang sangat membutuhkan adalah Panglima tertinggi. Panglima tertinggi kita ini, Presiden Republik Indonesia, itu memberikan mandat sesuai dengan undang-undang kepada Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Presiden itu akan memandatkan kepada Panglima berikutnya menggunakan kekuatan untuk apa? Untuk konsolidasi ke dalam atau untuk menjaga area luar? Itu sangat tergantung kepada Panglima tertinggi. Tentara negara Indonesia atau tentara nasional Indonesia. Tergantung dari presiden ini sendiri. Betul sekali. Kebutuhannya apa nih? Oke. Kalau memang ternyata kebutuhannya untuk menjaga stabilitas di dalam, pilihannya Angkatan Darat. Oke. Nah, kalau Mbak Koni sendiri, saya mengerti bahwa ketika memilih seorang Panglima TNI, kebutuhan secara internal profesionalitas TNI itu memang pasti penting. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mata kita bahwa ketika memilih Panglima TNI, bobot kepentingan politik atau mungkin alasan politik ini juga besar. Nanti mungkin Bang Abalin bisa menambahkan sesaat lagi.